wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Net TV Sulsel. Apa kabar hari ini? Saya Cece. Dan saya Aco. Kembali bersama kami, Aco dan Cece, di program Lingkar Kreatif. Cece, penasaran kau weh? Penasaran kenapa kiseng, Aco? Dulu waktu ku kecil jago kak main lato-lato, sekarang ndak bisa mah. Malah sekarang permainan jadul itu lagi viral-viralnya Cece. Hehehe. Begitu memang kalau tua orang, Aco. Tapi semangat tak, jangan sampai menua. Tetapi merasa muda biar bisa main lato-lato lagi. Hehehe. Kita kayak Cece. Bagaimana Ji? Tahu Jaki main lato-lato? Nonton Maki dulu info yang satu ini dah, Cok. Ada kompetisi lato-lato yang digagas dan dilombakan oleh anak-anak sekolah dasar. Setelah itu, baru saya kasih lihat, Ki. Jago pemain lato-lato. Hehehehe. Oke deh Cece. Pemirsa, tak ada seorang pun yang tidak kenal permainan tradisional ini. Meski jenisnya permainan jadul, namun permainan yang saling membenturkan dua bola bandul padat sebesar bola olahraga golf atau tenis meja ini sangat mengasihkan sekaligus menyenangkan. Yuk, namanya kato-kato atau masyarakat etnik Bugis Makassar familiar menyebutnya lato-lato. Itu karena telinga masyarakat kita mendengar benturan bolanya dengan konsonan lato-lato. Apalagi jika irama hentakan bola dipercepat, maka konsonan itu makin terdengar jelas. Hehehe. By the way, sudah menjadi rahasia umum jika permainan lato-lato ini adalah mainan jadul yang sudah dikenal dunia sejak lama. Dari berbagai literatur disebut, permainan yang mengayun bola dari atas ke bawah ini berasal dari Amerika Serikat atau Eropa di tahun 1960 dan 1970. Malah masa lampau lato-lato ini dikaitkan dengan mirip bolas, senjata yang digunakan para gaucho Amerika Selatan dengan cara dilempar dan akan mengikat kaki hewan beruang. Yang pasti permainan ini bukanlah murni mainan tradisional Indonesia, namun terinspirasi dari Eskimo Yoyo, mainan tradisional budaya asli Alaska, Amerika Serikat. Berangkat dari Eskimo Yoyo inilah, lalu menyebar ke Eropa dan viral di tahun 1970-an di Italia Utara, dan dinamai Clatterbell's Toys. Tahukah pemirsa, jika permainan ini pernah dilarang di negara asalnya, karena awalnya terbuat dari bahan kaca temper yang mudah pecah hingga melukai tangan yang memainkan. Entah bagaimana prosesnya, permainan ini masuk ke Nusantara dan menjadi permainan yang populer hingga saat ini. Kekinian lato-lato kembali menjadi viral di pertengahan tahun 2022 ini. Bahkan sebuah sekolah dasar Islam di Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar, permainan lato-lato dibuat dalam bentuk kompetisi. Yang unik, kompetisi lato-lato ini digagas dan diselenggarakan oleh siswa-siswi kelas 6 sekolah tersebut dalam format pekan olahraga dan seni sekolah menjelang libur sekolah. Dan pesertanya tentu saja adalah para pelajar kelas 1 hingga kelas 5. Akibatnya sepanjang selasar di sekolah ini membahana bunyi lato-lato yang dimainkan oleh anak. Keceriaan, kegembiraan namun diwarnai rasa tegang dialami oleh peserta lomba. Tak ketinggalan suara supporter juga meramaikan suasana kompetisi tersebut. Lomba lato-lato ini dipilih tentu salah satunya adalah karena sekarang lomba ini atau permainan ini sedang booming ya, sebagai salah satu permainan tradisional di kalangan anak-anak bahkan sampai orang dewasa. Nah, sejarah lato-lato ini sendiri
berasal dari Eropa dan Amerika yang booming di tahun 60-an dan 70-an. Namun karena ada kasus tertentu sehingga permainan ini kemudian dilarang di sebagian negara. Ya, permainan lato-lato ini sendiri masuk di Indonesia itu di tahun 90-an dan permainan ini mempunyai nama yang berbeda-beda di beberapa daerah di Indonesia. Kalau di Bugis Makassar atau di Kota Makassar khususnya, kita menyebutnya lato-lato karena memang bunyinya itu ketika dua bola ini beradu itu menimbulkan bunyi seperti lato-lato seperti itu. Nah, kenapa ini dipilih oleh anak-anak yang menjadi panitia? Karena mereka memang senang. Dari sisi pendidikan sendiri atau dari sisi perkembangan anak-anak, bermain lato-lato ini sebenarnya bisa membantu untuk menyeimbangkan motorik ya, motorik anak-anak, motorik kasar terutama, sehingga mereka bisa mempertahankan balancing atau keseimbangan antara dua bola yang harus beradu cepat ya, seperti itu. Kepala Sekolah SD Islam Al-Izhar Cendekia, Erlina Maulidiah mengungkapkan, lato-lato ini selain memang digagas oleh siswanya, juga dianggap bahwa permainan tersebut merangsang motorik kasar dan motorik keseimbangan pada anak-anak yang sedang tumbuh dan berkembang. Kehidupan juga ternyata lato-lato ini mengandung filosofi bahwa ketika kita mau bergerak ya, kita harus menggerakkan sesuatu, karena kalau diam ya maka tidak akan terjadi apa-apa di situ. Itu barangkali yang perlu kita cermati. Yang modern ya, oke, baik ya. Kenapa permainan tradisional yang kami pilih saat ini? Karena memang kami sebagai sebuah lembaga pendidikan juga berkeinginan untuk tetap melestarikan dan memperkenalkan permainan tradisional yang ada di Indonesia, khususnya di Makassar, kepada anak-anak semua, sehingga mereka tidak melupakan akar budayanya. Walaupun mungkin modernitas atau permainan-permainan yang membutuhkan teknologi itu juga mereka kenali. Namun dengan kembali ke permainan tradisional, mereka mengingat kembali akarnya, akar budaya mereka, dan tentu ada nilai-nilai tersendiri yang tidak mereka temukan ketika mereka bermain dengan menggunakan teknologi modern seperti itu. Memainkan permainan tradisional lato-lato ini tak hanya dimainkan oleh anak-anak dengan cara mainstream di depan dada, namun berkembang dan dimodifikasi lagi yang bisa dimainkan di atas kepala, di bawah paha dengan cara salah satu kaki diangkat, bisa pula dengan sambil jalan di tempat atau memainkan sambil berjalan maju atau mundur. Bahkan ada juga yang memainkan dengan satu bandul sejajar lantai yang kemudian dipantul-pantulkan secara berulang di atas lantai dengan irama yang sama. Wah, asik ya pemirsa mainan ini. Suka. Kenapa suka lato-lato? Karena lato-lato seru dimainkan. Oh, seru dimainkan. Berapa lama biasa kalau main lato-lato? 5 menit. 5 menit. Bisa lebih dari 5 menit? Bisa. Apa yang dirasa saat main lato-lato? Merasakan seru dan sakit. Seru dan sakit. Karena sakit, kenapa, Mam? Karena sakitnya yang bikin kita semangat. Oh, sakitnya bikin semangat.